Horas Madihita Saluhutna. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di HKBP Mampang Perapatan, dan juga selamat datang kepada jemaat yang baru mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan beserta kita. Sebelum ibadah mulai, marilah kita berdoa masing-masing di dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi. Ini hari istirahat dari pekerjaanku. Hari ini firman Tuhan santapan rohaniku. Tak ternilai harganya firman Tuhan bagiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama anaknya dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan putus asa apabila kami jatuh ke dalam kepemeliharaan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bernyanyi. Tekun di dalam doa, besar kuasa-Nya. Walau berat cobaan, tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhannya, Tuhan yang menaklukkan semua musuhnya. Terkadang hampir kalah karena deritanya. Dia sujud pada Tuhan, mohon bantuannya. Dan bila waktu tiba, kan hilang dukanya. Terhiburlah hatinya karena Tuhannya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di hukum pertama sampai hukum 10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari ke-6 lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah yang membelaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama menguatkan iman dan kepercayaan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan raya. Engkau hai orang berdosa, percayalah padanya. Allah-Mu telah memanggilmu, datang ke perjamuannya. Engkau dipanggil Allah. Hatimu patut bersyukur menyambut panggilannya. Jangan keraskan hatimu, penuhi panggilannya. Allah telah mengundangmu, jangan berdalih, datanglah segera, segera ke surga datanglah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat
bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan yang fasik itu dari kekuatan supaya ia hidup. Amin. Silahkan duduk. Marilah kita bernyanyi. Ajar aku dengan rohmu berdoa kepadamu. Berilah hikmat kepadaku memahami maksud-Mu, seperti Yesus yang berkata di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa saja yang sempurna Kau berikan padaku. Aku pasrah menerima semua maksud hikmat-Mu. Tolong agar ku percaya meski hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Marilah kita membaca dengan responsoria. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi.
Kabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 Juli 2025. 1. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik khotbah doa memohon keselamatan. Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. 2. Amplop bantuan korban bencana gempa bumi di Myanmar. Sesuai dengan surat Epurus HKBP dan surat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tentang bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, maka pada hari ini Minggu 27 Juli 2025 kita akan menyerahkan amplop bantuan untuk saudara-saudari kita yang terkena bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 skala Richter di Myanmar pada tanggal 28 Maret 2025. Marilah kita saling membantu dan mendoakan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam tersebut. Ketiga, amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juli 2025 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan sesuai kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 4. Alih kelas sekolah minggu ke remaja. Pada hari ini Minggu 27 Juli 2025 sekolah minggu akan melaksanakan alih kelas dan pelepasan anak sekolah minggu yang akan bergabung dalam remaja sesuai jenjang pendidikan. 5. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 27 Juli 2025 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Jimmy Boy Sitompul Indah Sari Boru Pasaribu, alamat Jalan Haji Tuti Alawiyah nomor 78,
RT 001 RW 002 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran masuk week 3. Keluarga ini pindah dari HKI Pinangsori Resort Pinangsori daerah 5 Pantai Barat. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Keluarga Freddy Agus Budianto Manik, Novianti Boru Marpau, alamat Jalan Marpau, Mampang Perapatan 4, nomor 37A, Mampang Perapatan, masuk week 2. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Dimohon untuk berdiri. Makasih. 6. Rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi. Hari ini Minggu 27 Juli 2025 setelah ibadah pukul 09.30 di GSG akan diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 7. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. 8. Pertangyangan Week. Hari Selasa 29 Juli 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Situa Artadame Tapubolon Inang Boru Siahan bertempat di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi Keluarga Purba Inang Boru Sijabat bertempat di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumahi Keluarga Purba Inang Boru Pardede, alamat Jalan H Matasan nomor 61 Kebagusan. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 1, week 3 dan week 5. 9. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Agustus pada hari Minggu 3 Agustus 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia dan ibadah bahasa Batak. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop disediakan. Dan untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan Agustus di pagi dan siang akan dilaksanakan oleh week 1. 10. Rapat evaluasi program dan anggaran. Pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 pukul 19 WIB sampai selesai akan diadakan rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2025 HKBP Mampang Perapatan bertempat di Konsistori yang akan dipimpin oleh pendeta resort. Diberitahukan kepada seluruh para halado untuk mengikuti rapat tersebut. 11. Tim doa syafaat. Bagi jemaat yang bergumul dan rindu didoakan dapat menghubungi tim doa syafaat yang dipimpin oleh Amang Pendeta. 12. Pendaftaran pelajar sidik khusus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar sidik khusus. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar sidik khusus Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar sidik khusus merupakan warga jemaat yang berusia 22 tahun ke atas atau yang sudah bekerja
dan dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada si tua WIK masing-masing paling lambat hari ini Minggu 27 Juli 2025. 13. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari keluarga J. Karo-Karo, Inang Laili Fajriah WIK 4 berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 14. Bajar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar untuk setiap WIK dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bajar terlampir. 15. Senandung Bonapasogit. Dalam rangka penggalangan dana, Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan Senandung Bonapasogit pada hari Sabtu 9 Agustus pukul 18 WIB bertempat di Ballroom Hotel Grand Kemang. Acara ini akan dimeriahkan oleh artis Batak Ibu Kota DKI Jakarta, antara lain Putri Silitonga, Lentera Trio, Yuniartas Timorang, Edwin Samosir, stand up komedi Humalaput Purba. Stand up komedi diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Adapun harga kategori tiket yaitu A. Platinum Rp1.500.000, B. Gold Rp1.000.000, C. Silver Rp500.000. Untuk reservasi dapat menghubungi Amang Situa Hisar Pandiangan, Amang Andre Aritonang, dan Amang Renhat Purba Inang Duma Tapu Bolon. 16. Warga yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tertulis di Mazmur 37 ayat 5. 17. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 18. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta yang ada pada kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Puji
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ke-6 setelah Trinitatis, kita akan mendengar firman Tuhan dari Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33 di dalam topik minggu doa memohon keselamatan. Saya akan baca untuk kita dalam terjemahan baru edisi kedua. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abram menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 1944 di sekitaran Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk, seorang ibu bernama Corrie ten Boom di Belanda bersama dengan keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumah mereka. Ya, kalau kita membaca cerita ini,
sangat menarik sebab mereka menyembunyikan sedemikian rupa adalah di bagian kamar pribadi, ya, sedemikian rupa. Memang mereka tahu risiko yang mungkin mereka terima, yaitu penjara, penyiksaan, bahkan mungkin kematian. Ketika akhirnya mereka tertangkap oleh Gestapo, Corrie dan kakaknya bernama Betsy dibawa ke kamp konsentrasi. Dalam kengerian dan penderitaan, kakaknya yaitu Betsy tetap berdoa bagi para serdadu Nazi. Padahal ini adalah musuh mereka. Doanya adalah agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Satu kalimat Betsy yang terus diingat oleh Corrie. Corrie ten Boom menjadi seorang penulis terkenal. Tapi kalimat yang selalu diingatnya ketika mereka di kamp konsentrasi dari saudaranya Betsy adalah, tidak ada tempat yang terlalu gelap sehingga kasih Tuhan tidak bisa menjangkaunya. Kalimat ini muncul ketika Corrie menanyakan kepada saudaranya, kakaknya, itu kan musuh kita, kenapa engkau selalu mendoakan supaya mereka diselamatkan? Tapi kata inilah yang muncul, tidak ada tempat yang terlalu gelap sehingga kasih Allah tidak bisa menjangkaunya. Saudaraku, firman yang baru kita baca saat tadi adalah bagian dari perjalanan Abraham yang sangat tentunya bagi kita terkenal dan menarik, dan sering juga kita ambil sebagai contoh bagaimana kedekatan seseorang kepada Tuhan, sedemikian rupa sepertinya ada tawar menawar seperti di pasar sedemikian rupa, kalau saya sering menggambarkan ini seperti tawar menawar di pasar, seorang ibu kepada penjual sedemikian rupa. Abraham berdiri sebagai sahabat Allah di sini, saudara. Dia mendengar rencana penghukuman atas Sodom dan Gomora. Itu ada di ayat 19. Kata Tuhan, sebab aku telah memilih dia. Saya baca di ayat 19 dan 20. Tapi 20 aja saya baca. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat besar dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku. Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Disinilah Tuhan memberikan hukuman yang akan diberikan atas Sodom dan Gomora. Tetapi saudara-saudara, ketika dia sudah mendengar itu, sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang penuh kasih, dia terus tampil di hadapan Tuhan menyampaikan permohonannya. Dia maju dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan, memperjuangkan, membela orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Dia memperjuangkan keselamatan, bukan hanya keluarganya yang kita tahu di situ ada Lot, tapi bagi kota dan penghuninya, saudara-saudara. Dan tentunya melalui apa yang sudah kita dengar tadi, kita mau mendalami dan kita mau melihat keteladanan yang diberikan seorang hamba Tuhan yang baik, yang beriman, yang peduli dengan orang lain di sekitarnya. Saudaraku, ini yang sering kita dengar dengan doa syafaat
Tadi di warta kita ada dikatakan tim doa syafaat di jemaat kita untuk mendoakan pergumulan, mendoakan persoalan, mendoakan hal-hal yang dirindukan oleh setiap orang warga jemaat kita. Ya, warga jemaat yang menyampaikan apa yang perlu didoakan. Syafaat, kalau dari bahasa aslinya berarti adalah membela, saudara-saudara. Doa syafaat adalah doa membela. Membelanya bukan saya yang dibela, tapi doa membela orang lain, pergumulan orang lain. Oleh karenanya ketika kita tampil sebagai pendoa syafaat, yang kita doakan adalah pergumulan orang lain, bukan pergumulan saya sendiri. Orang lain itu bisa sendiri, orang lain itu bisa keluarga, orang lain itu bisa satu kelompok atau satu jemaat, bahkan satu kota, 2 kota, saudara-saudara. Oleh karena itu ketika Abraham tampil mendoakan Sodom dan Gomora, berarti dia sedang berdoa syafaat. Dan dari situlah kita mau belajar bagaimana berdoa syafaat itu dengan baik. Di ayat awal tadi yang kita baca, ayat 22 dan 23, yang penggalannya saya baca, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Saudaraku, Abraham tahu tadi Sodom dan Gomora akan dihukum oleh Tuhan. Tapi sekarang ya dia datang, dia ada di hadapan Tuhan, dia tidak apatis dengan apa yang telah didengarnya. Tahu Bapak Ibu Saudara, berapa jauh tempat tinggal Abraham ya dari Mamre ke Sodom dan Gomora ini? Catatan yang bisa kita lihat adalah sekitar 50 sampai 60 kilometer. Oh, mungkin kalau kita mengatakan itu kan masih biasa. Kalau kita naik kendaraan itu bisa cepat, kita sampai mungkin 1-2 jam ke sana. Ya. Tapi saudara, waktu itu kan belum ada mobil. Belum ada kendaraan yang bisa membuat lebih cepat perjalanan. Diperhitungkan itu 1 hari perjalanan pada waktu itu. Tapi dia berada di situ, dekat dengan Sodom, dekat dengan Gomora, saudara-saudara. Dan di tempat itu dia berdiri di hadapan Tuhan sedemikian rupa. Dikatakan di sini di hadapan Tuhan ini merupakan simbol dari komitmen seorang percaya yang mau berdoa di dalam keberaniannya sedemikian rupa, dan juga tentu dengan kerendahan hatinya. Maaf, sepertinya dia mau menghempang begini, jangan dulu Tuhan murka ke mereka. Seperti itu kira-kira ya doa syafaat. Jangan dulu Tuhan, izinkan aku ya menyampaikan permohonan atas mereka. Saudara, sedemikian sikap yang pertama kita lihat. Dia mau berkorban jalan kaki, dia mau untuk berhadapan dengan Tuhan, dia berani mau mengatakan jangan dulu Tuhan. Karena mungkin masih ada orang-orang percaya di tempat ini. Saudaraku, hal seperti itu kalau kita lihat Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka ketika kita membela orang-orang lain. Lalu mulai kita dengar di ayat 24 sampai 26. Mungkin ada 50 orang benar dalam kota itu. Apakah engkau akan membunuhnya, menghabisinya bersama dengan orang-orang jahat? Ya, sepertinya ini percakapan biasa, saudara-saudara. Tidak mungkinlah seorang penguasa dunia, keadilan dunia, ya, menghabisi orang benar bersama dengan orang-orang jahat. Ini saudara-saudara mungkin muncul dalam pikiran kita, kenapa dimulai dari angka 50 ya? Apakah
angka 50 ini seperti angka keramat atau ada sesuatunya. Sebenarnya tidak, saudara-saudara. Hanya itu adalah kebiasaan bahwa dengan angka 50 kepada jumlah orang itu adalah menunjukkan satu bahwa ada di situ kelompok orang tertentu yang benar. Karena 50 di satu kota besar merupakan representasi dari suatu jumlah yang banyak. Jadi dimulai dari 50. Jadi bukan angka keramat, saudara-saudara. Tapi ternyata ketika dikatakan jika ada 50 orang percaya di kota ini, apakah Tuhan akan menghukum mereka? Tapi kita lihat apa yang dikatakan, kalau kurang dari situ ada 5 orang. 5 orang lagi berarti 45. Tuhan mengatakan kalau ada 45 aku tidak akan menghukum. Ya, terus kita lihat sampai ada 6 angka di sini kalau kita dengar dari 50 ke 45 ke 40 ke 30 ke 20 dan terakhir angka 10, saudara-saudara. Barangkali kita juga berpikir, kok angka 10 ya? Ya mungkin dalam pikiran kita kan ada orang-orang percaya di situ. Angka berapa ya saudara lagi seharusnya? Ya, karena kita tahu di tempat itu ada Lot, ya sedemikian rupa, ada putrinya, ada istrinya. Kenapa dia tidak katakan entah 5 orang, 4 orang, atau mungkin 1 orang, saudara-saudara. Tapi titik terakhir adalah angka 10. Angka 10 dalam bahasa Ibraninya adalah minyan. Minyan kemudian ini adalah angka yang dipakai oleh orang Israel dan Yahudi kemudian sebagai jumlah minimal untuk ibadah publik Yahudi. Kalau HKBP memakai angka, satu jemaat adalah 50 orang percaya, nau makati dakon haporseaon, itu ukurannya. Tapi untuk Yahudi kalau ada 10 orang itu sudah menjadi satu paguyuban atau ibadah publik. Tapi saudara, 10 pun tidak ada. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kota Sodom Gomora sedemikian banyak warganya pada waktu itu, tetapi 10 orang pun tidak ada orang percaya kepada Tuhan. Lalu muncul barangkali, apa saja ya dosa mereka, kok bisa begitu marak, kok bisa begitu hebat pengaruhnya, efeknya kepada orang-orang di kota tersebut. Saya catat saudara-saudaraku dari beberapa nas Alkitab, tidak semua dalam Kejadian, tapi itu sebagian ada di kitab Yehezkel, kemudian ada juga di kitab di Perjanjian Baru Yudas, kemudian kita juga bisa lihat misalnya di Yesaya. Tapi saya akan rangkum, jika perlu ayat-ayatnya nanti bisa saudara-saudara minta. Di 4 kategori saudara-saudara dosa mereka. Dan 4 kategori ini jangan kaget, sebab di sekitar kita juga hal seperti ini sekarang marak saudara-saudara. Yang pertama adalah moral seksual, ini yang paling hebat, yaitu pelecehan seksual, percabulan, dan yang paling menonjol saudara-saudara adalah homoseksual yang sadis pada waktu itu. Dan kayaknya pemicu pada saat itu adalah bagian ini saudara-saudara. Kemudian berkaitan dengan sosial, kesombongan, keegoisan, tidak peduli dengan orang miskin. Dan berkaitan dengan spiritualitas, menantang Allah. Para pendosa dan pamer di hadapan umum tanpa rasa malu.
Dan yang keempat berkaitan dengan kemanusiaan, kekerasan terhadap tamu. Ya, konkret kalau ini ya, pada waktu itu kan ada tamu Lot sedemikian rupa, tapi itu pun mereka mau melakukan kekerasan. Lalu pelecehan terhadap hak orang lain. Saudara, 4 kategori inilah dosa yang terjadi di sekitar Sodom dan Gomora. Dan inilah yang mengangkat murka Tuhan, melenyapkan Sodom dan Gomora. Saudaraku, jika saudara pergi ke Timur Tengah biasanya atau perjalanan Holy Land, biasanya akan melewati rute yang disebutkan daerah Sodom dan Gomora dulu, sebab sekarang tidak ada lagi Sodom dan Gomora. Yang ada mungkin kalau itu benar hanya tiang batu. Yang disebut itu adalah tiang batu. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, tiang batu itu dari mana? Dari itu tiang batu. Tiang batu itu adalah istri Lot katanya, saudara. Mau belajar saudara-saudaraku, di satu sisi kita belajar, oh inilah akibat daripada dosa yang marak sedemikian rupa. Tuhan sebenarnya masih membuka pintu maaf ketika ada pendoa syafaat seperti Abraham. Tetapi sampai di titik terendahnya tidak ada lagi yang percaya kepada Tuhan di bawah titik terendahnya itu. Sehingga kita tahu apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mengatakan supaya Lot dengan anaknya, istrinya keluar dari tempat itu. Dan kemudian kita tahu Sodom dan Gomora dihukum oleh Saudaraku, kita juga perlu sebagai para pendoa syafaat, saudara-saudara, pendoa syafaat yang peduli dengan orang lain, supaya jangan sampai seperti Sodom dan Gomora, tidak ada lagi orang percaya di tempat itu. Tapi kita harus tampil sesegera mungkin, saudara-saudaraku. Itu bisa dilakukan dalam keluarga, itu bisa dilakukan dalam paguyuban yang lebih besar lagi. Bagus sekali ada beberapa paguyuban kita, saudara-saudara. Ada punguan marga, ada parsahutaun, ada juga ada juga persekutuan tempat kerja. Saudara-saudaraku, sesegera mungkin kita tampil sebagai pendoa syafaat yang peduli supaya tidak terjadi seperti Sodom dan Gomora. Saudaraku, kita juga perlu memperhatikan sikap pendoa syafaat yang sejati itu. Bahwa dia berdoa syafaat menunjukkan kasih yang tidak mementingkan dirinya, tapi mementingkan orang. Itu berarti perhatiannya harus diberikan dengan baik kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak membiarkannya sedemikian rupa, tapi harus benar memperhatikan. Juga kalau kita memperhatikan di ayat 27 sampai ayat 32, saya penggal satu bagian dari ayatnya. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepadamu Tuhan. Sedemikian Abraham mengatakan kepada Tuhan. Ya, dengan rendah hati dan berani Abraham, dia tidak memaksa Tuhan, tapi juga tidak mundur, saudara. Tapi tetap diserahkan kepada Tuhan. Tapi apa yang menjadi isi hatinya dia sampaikan kepada Tuhan atas keprihatinan yang terjadi. Saudaraku, jangan pernah berputus asa mendoakan yang menjadi objek doa kita. Bisa saja memang seperti ini ya, 50, 45, 40, tetap seperti itu. Itu berarti ada. Ya, kalau ini tadi tawar-menawar, tapi kalau dalam kehidupan kita mungkin ya berulang-ulang kita doakan seseorang, tapi belum bertobat, belum berubah sedemikian rupa. Jangan berputus asa, saudara-saudaraku, untuk mendoakannya.
tawar-menawar di sini, atau penawaran lah sedemikian rupa dari Abraham, itu adalah sikap konsistensi akan iman kita dan kepedulian kepada orang yang lain, saudara. Yang keempat yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam pelaksanaan doa syafaat tersebut atau mendoakan keselamatan orang, ya, kita juga harus perlu ada panjang sabar. Dan Tuhan juga berkata seperti ini, aku tidak akan memusnahkan itu oleh karena yang 10 itu. Saudara-saudaraku, tadi kita lihat ya, dari 50 turun 5, 45, dari 45 masih turun 5 menjadi 40, dari 40 turun ya menjadi turun 10 menjadi 30, dari 30 20, dari 20 jadi 10. 5, 5, 10, 10, 10, saudara-saudara. Ya, perhatikan dengan baik sedemikian rupa. Itu adalah bentuk dari kesabaran dari orang yang berdoa, saudara-saudaraku. Dia tidak jemu mengatakan, Tuhan, kalau ada sekian, ada sekian, ada sekian, bagaimana ya Tuhan? Dan pada akhirnya Tuhan meninggalkan Abraham, dan Abraham juga kemudian pergi kembali ke tempat tinggalnya. Nah, saudara-saudara, dari sini tentunya kita mau membuat sesuatu gambaran dalam kehidupan kita, bagaimana kita berdoa syafaat yang baik itu. Pertama-tama harus kita ingat selalu kita hormat kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan tadi, aku ini adalah abu dan debu. Dia kenal siapa dia di hadapan Tuhan. Tetap ada rasa hormatnya. Kata-katanya pun adalah kata-kata yang hormat. Tapi ingat saudaraku, Allah tetap membuka dialog sedemikian rupa kepada orang yang mau berdoa, walaupun pokok doanya adalah pokok doa yang sama. Jadi seringkali kita mengatakan, itu aja pokok doa kita, itu aja pokok doa kita, nggak ada perubahan. Ya, itu adalah ungkapan kita, tetapi ternyata Tuhan tidak menutup pintu saudara tentang pokok doa yang sama yang mungkin berulang-ulang kita doakan. Allah tetap membuka dialog kepada orang yang mau menyampaikan isi hati, pembelaan terhadap orang lain. Dan ini juga perlu kita pahami saudara-saudara, keadilan Allah fleksibel terhadap belas kasih. Asalkan ada sekelompok kecil orang benar atau orang percaya di tempat itu atau di paguyuban itu. Indah sekali kalau kita pernah mendengar teologi sisa-sisa, remnant teologi. Orang Israel terbuang karena dosa, karena kejahatan mereka, kepembuangan yang begitu luas. Babilonia. Tidak cukup hanya Babilonia. Babilonia dikalahkan oleh Media. Media juga menjajah, menguasai Israel atau Yahudi. Tidak cukup sampai di situ. Persia juga mengalahkan Media. Lalu Persia yang menaklukkan dan juga menjadi penguasa atas Israel. Banyak keluhan-keluhan kita dengar, banyak yang lari dari Tuhan, tapi di situ ada sisa-sisa orang-orang yang percaya. Dan atas mereka saudara-saudaraku, Tuhan juga mengutus yang bukan dari orang Yahudi atau Israel, tapi justru dari orang yang tidak percaya kepada Yahweh untuk membebaskan sisa-sisa atau jumlah yang kecil itu. Saudaraku, jangan pernah berpikir, wah itu jumlah yang kecil, orang yang benar di situ lalu kita biarkan. Tapi memang sebaliknya kan kita harus mendoakan orang yang jahat itu.
Jadi artinya bukan bertitik tolak hanya dari orang yang benar di tempat itu. Tapi kita mau mendoakan keselamatan orang. Baik yang sudah percaya, tapi juga orang-orang yang belum percaya. Supaya mereka juga tentu mengenal Tuhan dan mendapat keselamatan. Saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan di tengah dunia memang kita katakan berbeda dengan Sodom, tetapi kita ingat bahwa di daerah kita, di tempat kita di mana kita berada, hal-hal yang menggoda seperti tadi membuat keberdosaan tetap saja sama. Bentuknya mungkin bisa berbeda, caranya mungkin berbeda saudara-saudara, tapi eksistensinya adalah di sekitar yang 4 kategori yang tadi, yaitu moral, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan spiritualitas, dan juga kemanusiaan saudara-saudara. Perhatikanlah berita kejadian-kejadian di sekitar kita. Amatilah dengan baik. Dan atas itu tentu saudara kita tidak berdiam diri, tapi kita harus berdoa syafaat. Oleh karenanya sama seperti Kori yang mencatat ungkapan dari kakaknya, juga seperti Abraham di sini, kita dipanggil untuk berdiri di celah di antara Tuhan dengan orang banyak yang berdosa. Kita berada di situ. Lalu kita akan memohon kepada Tuhan supaya ini diselamatkan saudara-saudara. Perjanjian baru yang ditulis secara khusus oleh Rasul Paulus mengisyaratkan satu perintah kepada orang-orang percaya. Saya baca dari 1 Timotius 2 di ayat 1 dan 2 saudara-saudara. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jika Abraham jauh di perjanjian lama, saudara peduli dengan orang-orang Sodom dan Gomora yang penuh keberdosaan, Rasul Paulus ini adalah di abad pertama kekristenan. Dia juga peduli. Tahu Bapak Ibu Saudara, waktu itu penguasa Romawi sangat keras kejam kepada orang-orang Kristen mula-mula. Tapi satu ungkapannya adalah, naikkanlah doa syafaat untuk raja-raja dan semua pembesar. Walaupun pemerintah atau penguasa waktu itu kejam, sadis. Ya, tahu ya Bapak Ibu Saudara bagaimana kesadisan pemerintahan Romawi di awal-awal itu kepada orang-orang Kristen. Ya, kita mengingat misalnya Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem di tahun 70. Kita juga mengingat tentunya bagaimana Kaisar Nero yang mengkambing hitamkan kebakaran Roma, itu adalah karena orang-orang Yahudi, Kristen sedemikian rupa. Masih banyak saudara-saudaraku kaisar-kaisar, tapi datang Paulus katakan, naikkanlah doa syafaat atas mereka. Loh, bagaimana kita menaikkan doa syafaat membela keselamatan mereka? Mereka kan jahat. Ya, tapi naikkanlah atas mereka. Sebab itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, doa adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Mendoakan orang di sekitar kita. Bukan hanya mendoakan diri kita, saudara-saudara. Dan oleh karenanya, saya mau mengajukan hal praktis yang bisa kita lakukan saudara-saudara. Yang pertama,
buatlah daftar nama orang yang ingin Anda doakan keselamatannya. Ingatlah saudara, ada orang pasti yang saudara kenal, jahat, nakal sedemikian rupa, entah siapa itu. Tapi buatlah daftar namanya, tapi jangan tunjukkan kepada orang lain saudara. Itu hanya pengingat untukmu, tapi tidak asal tulis, tapi itu adalah untuk bawa dalam doa syafaat. Doakan, jangan bosan-bosan saudara. Ambil waktu khusus setiap hari untuk berdoa syafaat seperti Abraham. Berdoa syafaat saudara, jangan hanya aku, jangan hanya keluargaku, tapi dia yang menjahati, dia yang berlaku tidak baik. Kemudian bangun komunitas doa yang bersyafaat untuk kota atau bangsa Anda. Bu, bisa ibu-ibu membentuk kelompok doa, komunitas doa. Bukan ngerumpi ya, tapi berdoa saudara-saudaraku. Bapak-bapak juga ya, tim kerja sedemikian rupa. Ayo ambil kesempatan di kantormu, ayo kita berdoa, mendoakan semua tantangan-tantangan kejahatan yang ada di sekitar kita. Saudaraku, jika Tuhan mengingatkan kita pada saat ini melalui topik minggu ini, doa memohon keselamatan, itu bukan hanya untuk Abraham, itu bukan hanya untuk Betsy yang tadi kakaknya Kori, bukan hanya untuk Paulus di jemaat mula-mula, tapi itu adalah juga untuk kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang peduli dan menginginkan orang-orang yang mau peduli juga kepada orang lain. Abraham adalah orang besar. Kami adalah orang kecil jika dibanding ya Tuhan di hadapan. Tapi Tuhan tidak melihat soal keberadaan, kedudukan, tapi kesungguhan hati. Ya Tuhan, izinkan kami membuat janji di hadapan-Mu untuk mendoakan orang-orang tertentu untuk keselamatannya. Kuatkan kami punya disiplin untuk berdoa, mendoakan orang lain. Dan ajarlah kami senantiasa bina komunitas doa, baik di rumah, keluarga, di paguyuban yang ada kami ikuti, bahkan di tempat kerja. Terima kasih Tuhan, kuatkan berkatilah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, terutama yang saat ini tidak bisa hadir di tengah persekutuan orang Kristen karena sakit. Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siakaan, Amang Sihol Ambarita, Inang Silalahi Borogurneng, Amang Sintua Agustinus Simajuntak. Mereka sedang dirawat di rumah, tapi mungkin masih ada ya Tuhan saudara-saudara kami yang tidak terdaftar di Warta Jemaat tapi juga sakit. Semua mereka kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka atas kuasa-Mu, atas penyertaan Roh-Mu tetap berpengharapan teguh kepada-Mu ya Tuhan. Dan atas obat, rawatan medis, dampingan keluarga, biarlah mereka juga boleh menerima kelegaan bahkan kesembuhan dari penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran 13 orang minggu ini, 4 kepala keluarga. Tuhan, atas sukacita pertambahan hitungan tahun, biarlah Engkau memberikan hikmat menghitung hari-hari dengan baik. Dan di saat mereka bersukacita, biarlah sukacita itu Tuhan tetap membangun untuk pribadi, untuk kebersamaan di tengah masyarakat, dan untuk keluarga secara khusus tetap mengingatkan mereka akan janji nikah yang Tuhan telah tetapkan supaya mereka teguh ya Tuhan dalam persekutuan suami istri. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan tengah minggu. Tuhan, berkati kami semua mengikuti kebaktian WEK, demikian juga di kategorial
di mana kami boleh bersekutu, di mana kami juga boleh menelaah, memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Majelis Jemaat pada hari Jumat untuk mengadakan evaluasi program dan anggaran di tahun 2025. Setengah tahun sudah berjalan. Kami mau melihat ya Tuhan perjalanan program kerja. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang baru masuk terdaftar sebagai keluarga di tengah jemaat ini. Keluarga Jimmy Boy Sitompul, Boru Pasaribu, keluarga Freddy Agus Budianto Manik dengan Inang Novianti Boru Merpau. Berkati mereka Tuhan sebagai anggota jemaat yang aktif, yang boleh juga interaktif bersama dengan saudara-saudara seiman, baik di WEK, demikian juga di jemaat. Terima kasih Tuhan. Kegiatan seminggu ke depan ini juga kami serahkan ke tangan-Mu. Lindungi, berkati kami bekerja dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Kerinduan-kerinduan pribadi atau keluarga, Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengabulkan kerinduan tersebut untuk boleh menikmati penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, sepanjang hari dalam aktivitas sosial kami pun Tuhan menyertai, memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat kita menyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita. Pikir dulu dan renungkan perjalanan hidupmu. Hampir saja kau celaka karena kebebalanmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Kalau sudah kau sengsara, buka kacau hatimu, kesesakan kau rasakan di setiap langkahmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu.
sujudnya, mohon ampun dosamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.